Vicky, saya sama Joko berdua. Enggak. Tapi akhirnya luar biasa. Tapi ketika memang di lokasi syuting proses itu sendiri seperti apa sih Kak? Ini kan siksa kubur tuh orang lihat judulnya aja kayak udah takut gitu, udah serem gitu. Kenapa pada serem? Ketika akhirnya dirimu akhirnya menjalani syuting di lokasi syuting itu seperti apa sih prosesnya Kak? Jujur seperti yang saya tadi bilang di dalam, kalau teman-teman media pada dengar, ini saya udah beberapa kali kerjasama sama sang sutradara, sama Joko Anwar. Bisa dibilang buat saya pribadi, I even told Joko dan semua, ini role yang paling challenging buat saya. Yang mungkin ada yang masa sih, enggak, tapi emang bener buat saya pribadi. Saya sempet panik, saya sempet ini, Joko pun berasa itu semua challenging banget buat saya. Nanti kalau udah nonton, mungkin kita bisa ngobrol lagi kenapa challenging buat saya, kenapa benar-benar tantangannya sangat besar buat saya. Tantangan yang besar itu ketika akhirnya dengan alur ceritanya atau dengan orang-orang di sekelilingnya juga yang akhirnya membuat Kak itu mau gitu kan? Enggak, bukan masalah itu. Pada saat saya bicara karakter dan peran, saya membicarakan tentang peran saya. Di situ apa yang saya challenging buat saya. Di situ gimana. Nah, nanti kalau udah nonton mungkin bisa bertanya-tanya kok challenging atau pantas challenging kayak gitu. Tapi kayak sendiri mungkin kalau bicara siksa kubur ini kan lekat dengan kematian ya. Takut nggak sih akan itu? Siksa kubur. Kematian itu sendiri. Ada yang nggak takut. Yang nggak takut karena nggak percaya. Cuma kan nanti katanya lebaran nanti Anda akan percaya. Nah, sebelumnya saya bareng juga sama Kamensi Pictures, cuman buat Netflix. Bareng Joko juga, Entim, sama Tia dan semua. Dan kalau untuk kesibukan sekarang lebih banyak kan film atau apa? Saya ada kerjaan di luar entertainment. Ya, saya tetap, tapi ini harus berjalan karena udah passion saya di dunia film juga. Tapi kalau support keluarga sendiri dengan film genre yang seperti itu maupun anak-anak tuh selalu itu penting nggak sih ke anak-anak nanti ini selain diskusi seperti apa sih sama keluarga untuk menerima suatu tawaran film itu? Sebetulnya mereka lebih menyerahkan kepada saya pribadi ya, menyerahkan lagi kepada saya. Cuman pada saat saya diskusi, kadang ada masukan-masukan saya butuhkan dari istri, dari orang tua, misalnya seperti ibu, ya gitu, pasti. Karena suka komplain nggak sih kalau dengan adegan judul itu jadi Nah, mama kadang-kadang suka komplain seperti Pengabdi Setan. Kamu kok Pengabdi Setan? Pas siksa kubur ini bagus. Nah, siksa kubur itu emang ada. Jadi ibu saya kan religi sekali. Jadi pengingat gitu ya. Jadi penyeimbang antara Pengabdi Setan dan ini tuh penyeimbang buat mama saya. Tapi buat saya sendiri siksa kubur sebagai pengingat mungkin seperti apa? Sebagai pengingat atau maksudnya gimana ya? Pengingat perihal kematian. Saya sebagai pribadi atau pribadi. kayaknya nggak perlu dari film ini ya kalau masalah pengingat ya. Semua tahu tentang hal ini. Cuman experience yang akan kalian nanti sebagai audience pada saat nonton nanti film ini, ya masing-masing manusia kan berbeda-beda. Saya yakin juga pesan yang akan dirasakan dan tercapai setelah nonton film ini juga berbeda-beda tergantung karakter dan kepercayaan masing-masing. Yang pasti Joko sangat mendeliver di film ini sih. apa yang dibilang tadi challenge itu adalah itu ya, endingnya itu yang tadi cukup diri sendiri yang tahu dengan apa ending dari film ini yang dirasakan oleh Bukan, challenge yang saya maksud lebih ke peran saya. Maksudnya bukan lebih dalam. Kalau film ini kan impact dari setelah nonton film ini. Kalau tadi yang saya bilang ini adalah peran saya yang paling menantang buat saya, itu lebih ke diri saya pribadi, as personal saya pribadi melakukan adegan dalam mendalami karakter di film ini. Tadi kan Mama bilang bagus gitu ya ketika Pengabdi Setan dengan akhirnya siksa kubur ini berimbang. Kenapa sih sampai Mama akhirnya mengomentari itu? Mama kan emang begitu, sangat peduli sama anak-anaknya, apapun itu. Ya, semuanya.
Mama saya sangat peduli dengan apa yang dilakukan sama anak-anaknya. Jadi kalau misalnya judulnya Pengabdi Setan, walaupun hanya judul, Mama suka komentar lucu-lucuan aja sih. Maksudnya kamu tahu nggak Pengabdi Setan gini-gini, entah ini siksa kubur. Nah, berarti kan religi, bener. Jadi lebih penyeimbang di situ. Yang sebelumnya Mama takut kayak Pengabdi Setan gitu kan, judulnya kan serem buat ya certain people. Nah di sini siksa kubur, nah, ini nyata loh nak, bener bagus kayak gitu. Religinya lebih didapat sama mama saya. Jadi setiap film itu mama pasti komentar ya setiap film-film. Kayaknya semua orang tua ya, cuman ibu saya memang peduli sebenarnya seperti semua orang tua lainnya juga Kalau pasti. laporan atau gimana? Ini mau main film ini atau gimana mungkin? Enggak juga. Bukan laporan. Kalau yang ini kebetulan laporan, bukan laporan. Ya saya bilang dulu. Berarti Mas, kalau Ibu sendiri juga harus melihat judulnya dulu baru boleh main atau gimana sih? Kan saya bilang tadi semuanya tergantung saya. Kadang-kadang saya nggak bilang atau bilang, ya jalan secara natural aja sih. Bapak ada bicarain untuk bulan Ramadan dan Oke. kesibukannya selain ini sendiri untuk Ramadan tahun ini ada kesan sendiri. Ramadan kan baru mulai 2 hari nih. Jadi kalau kesannya baru 2 hari. Oh, planningnya. Yang pasti saya excited sekali dengan nanti ini akan tayang di bulan di Lebaran, akhir dari bulan Ramadan. Ya pasti full of promo, kita ya excited sekali untuk film ini. Kalau untuk yang lainnya, Bagi waktu gitu untuk promo dan gimana dan keluarga sendiri kayak kan sama keluarga gitu. ya promo kan nggak makan waktu banyak ya. Pasti kan ada pembagian waktu, pasti kan sama keluarga dan juga kerjaan yang lainnya pasti terbagi dengan rata kok semuanya. Anak sendiri udah ikut juga belajar bahasa juga kan. Oh iya, kemarin tahun ini si River, anak saya yang pertama bilang, Papa, aku mau puasa. Gitu. Puasa penuh gitu. Puasa sampai maghrib itu full gitu. Challenge. Saya kembalikan ke mereka ya, soalnya kan masih kecil, nggak bisa dipaksakan. Tapi kasih gift gitu nggak sih kan, misalnya kayak misalkan reward gitu, kalau misalkan capai gitu sampai pas maghrib atau apa gitu dari kamu. Saya nggak pernah ngasih, maksudnya kalau saya kasih, kalau misalnya berhasil saya kasih gift gitu. Saya pingin mereka melakukan puasa atas kesadaran dirinya sendiri masing-masing dan harus tahu apa itu pentingnya puasa dibanding saya kasih gift kalau berhasil tanpa tahu. Yang mereka pikirin giftnya dong, tapi bukan yang dari atas. Kalau lebaran kayak sahur gitu. Iya, cuman hari ini kayaknya kasihan karena kemarin libur jadinya bangunnya gitu. Saya kasihan hari ini mereka nggak puasa. Kayak punya tradisi ya kalau di bulan Ramadan itu sama anak-anak keluarga itu seperti apa sih? Kayak mungkin saudara buka puasa tuh favorit makanan atau seperti apa kayak? Ya seperti kebanyakan yang lainnya juga lah, sama aja maksudnya. Seperti keluarga yang lainnya juga, ya sahur, ya buka puasa bareng. Maksudnya makanan favorit atau? Biasanya kalau buka tuh ada suatu makanan Menu mereka Oh enggak. Saya termasuk orang, saya pencinta kuliner, jadi saya nggak bisa makan itu terus. Saya selalu mencoba yang baru. biasanya harus ada apa? Harus adanya buka puasa. Boleh kembali ke film. Iya film dong. Maaf nih, jangan ke masalah puasa. Maksudnya. Makasih ya. Ya, Udah. udah. Kalau nggak terakhir di bahkan film pernah tertarik ke balik layar gitu atau pernah ditawarin balik layar terus produk film di Saudara kan mungkin. produser. Oh pernah, cuman saya kayaknya belum sanggup. Apalagi kerja sama Joko serem. Waduh nanti dulu deh, belum sanggup. Keinginan dari dulu selalu ada. Ya doakan saja. Kita nggak pernah ada yang tahu kan di depan tuh apa, nanti doakan saja, siapa tahu tiba-tiba. Mas Joko pernah nawarin buku-buku gitu, ayo coba seperti itu. Enggak, Joko sih santai orangnya. Tapi untuk pemilihan film sendiri makanya seperti apa sih? Kalau main film tuh harus kriterianya harus kayak gimana sih kalau menurut saya? Kayak Kriteria Film kalau mau ambil film. tuh harus Saya termasuk yang picky ya, selama itu karakternya saya suka, skripnya bagus, the team behind the movie is good, saya pasti ambil. Lebih ke situ. terakhir tetap akan jalani promo di dalam Ramadan ini dengan kata mungkin. Ya pastinya dong. All out untuk siksa kubur. Yes. Thank you. Boleh promo shout out buat teman-teman media, apalagi Mbak yang masih bukannya ini filmnya 10 April ya. Iya. Kadang-kadang Ais lupa. Enggak, 10, tayangnya 10. Cakep. April. Udah. Ayo, Ayo.
Aus bu. Promo habis itu udah Teman, saksikan film Siksa Kubur tanggal 10 April karya Joko Anwar yang ke-10 tepat pada saat Lebaran. Anda akan percaya setelah Anda nonton. See you there in bioskop.